Berkah Gusti sing ngarsake, berkah Gusti sing ngarsake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga di pagi yang cerah ini kita senantiasa diberikan kelancaran dalam beraktivitas, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya. Semoga saudaraku senantiasa sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Untuk kali ini bertemu dengan Mas Priarip, kontennya agak sedikit berbeda ya saudaraku ya, karena pagi hari ini kondisi saya masih ngantuk dan ya beginilah aktivitas lain petani jagung di malam hari bikin nangis anak orang, jadinya pagi hari ini masih ngantuk. Ya, selain kegiatan saya di kebun, kalau istilahnya ada yang memanggil ya saya datang ya begitu saudaraku ya. Ya inilah mungkin bisa menjadi wacana atau menambah wawasan apabila ada ucapan atau kata-kata saya yang saya sampaikan kepada anak-anak taruna-taruni ini. Tentunya mohon diberi masukan ya saudaraku ya, karena petani jagung ini kan ya tidak lebih baik dari siapapun, karena juga masih belajar ya dan terus belajar, dan untuk itu mohon dikoreksi ucapan ataupun kata-kata yang keluar dari mulut saya pada kegiatan malam hari bersama para siswa ya saudaraku ya, dan ini bisa diikuti. Mungkin yang kurang tepat bisa memberikan masukan kepada saya. Terima kasih sebelumnya dan selamat mendengarkan. Selamat malam. Pada malam hari ini, di tengah-tengah kita terdapat api unggun yang menyala. Mari kita sejenak berpikir jernih sambil merenungi kembali perjalanan kita dari awal sampai saat ini, sehingga di sini kita dapat mengambil hikmah, juga bisa membedakan antara salah dan benar. Saya harapkan dengan merenungkannya, kalian bisa menemukan jalan terbaik dan menjadi pribadi yang baik untuk mengenal diri. Sekarang dengarkan baik-baik. Saya minta kalian semua, silahkan lihat dan pandang baik-baik api unggun yang ada di hadapan kalian. Sekarang kalian pelan-pelan rasakan panasnya api, agar kalian menemukan jalan terbaik dan menjadi pribadi yang baik. Di tengah kesendirian ini, saya pelatih ingin mengajak kalian berpikir jernih, sambil merenung kembali perjalanan kehidupan ini, supaya dapat membedakan antara yang benar dan yang salah hingga saat ini. Renungkan perjalanan kehidupan yang telah kalian perbuat untuk membalas jasa dan pengorbanan kedua orang tua kita, yang telah bersusah payah membesarkan kita, membanting tulang dengan tidak peduli siang atau malam, hujan dan panas, walau harus pakaian basah kering di padang, terkadang harus kepedihan menghadapi penderitaan hidup ini. Meskipun harus tertawa di tengah kesedihan saat kita berada di tengah mereka, padahal mereka sakit tapi tak pernah dihiraukan kesakitannya.
asalkan mereka dapat membesarkan dan membuat anak-anaknya bahagia. Walaupun harus jiwa yang menjadi taruhannya. Pernahkah kalian rasakan dan terpikirkan hal ini? Cobalah renungkan dan cobalah bayangkan saat kita mempersiapkan untuk kegiatan LDKS ini. Tentunya tidak lepas dari orang tua kalian, sehingga kalian bisa berkumpul di sini. Itu pun karena restu dari orang tua. Apapun kalian masih bergantung pada orang tua. Mereka di rumah memendam rasa rindu kepada kalian. Tapi apa kalian rindu dengan mereka? Di sini waktu mereka selalu berdoa agar kalian diberikan keselamatan. Apa itu juga kalian lakukan? Apa kalian mendoakan mereka? Kita sebagai seorang anak wajib untuk menghormati kedua orang tua kita. Terutama pada ibu kita, perlu kalian semua ingat. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Ibu adalah sosok wanita yang sangat tegar dan penuh pengorbanan. Di saat kita masih di dalam kandungan seorang ibu, kita sudah diberi kasih sayang yang begitu besar olehnya selama 9 bulan 10 hari. Seorang ibu mengandung anaknya tanpa ada rasa pamrih. Dan dengan perjuangan seorang ibu kita dapat terlahir di dunia ini dengan taruhan hidup atau mati. Setelah kita dilahirkan dan setelah itu, ibu juga yang merawat dan membesarkan dengan ikhlas. Di saat kita menangis di tengah malam, ibu bangun dan menimang kita dengan penuh kasih sayang. Di saat kita berlatih berjalan, namun kita terjatuh dan menangis, apa yang dilakukan oleh ibu? Ia menggendong dan menenangkan kita. Apakah kalian teringat saat kalian diajak oleh ibu kalian pergi ke suatu tempat dan kalian menginginkan sesuatu? Kalian tidak pernah pedulikan seberapa uang ibu kalian, dan ibu pun tak akan mengeluh dan tak akan menceritakannya kepada kalian bahwa uangnya terbatas. Dia tetap membelikan kalian sesuai yang kalian minta di saat kalian melakukan kesalahan. Dan membuat ibu marah kepada kalian itu bukan tanda ibu tak sayang, melainkan ibu sangat sayang kepada kalian. Ibu ingin kalian tak berada di jalan yang salah. Masihkah kalian ingat itu semua? Sudahkah kalian berterima kasih kepada ibu kalian? Sudahkah kalian mohon ampun kepada ibu kalian? Sungguh banyak sekali pengorbanan seorang ibu kepada anak. Tetapi mengapa seorang anak yang sudah tumbuh besar dan dewasa tidak mau berbakti pada ibu? Apakah mereka merasa dirinya itu tidak lagi membutuhkan seorang ibu yang telah membesarkannya dari kecil hingga sekarang? Kasih sayang dan pengorbanan seorang ibu akan pernah tergantikan oleh apa dan akan ada untuk anak selamanya, meskipun anaknya tak berbakti kepadanya. Sungguh sangat besar pengorbanan seorang ibu kepada anak. Maka dari itu, jangan sampai melukai hati seorang ibu yang telah banyak berkorban untuk kita. Saya di sini berlatih berharap setelah nanti kalian sampai di rumah minta maaf, berterima kasih dan peluklah ibu kalian, peluklah ayah kalian. Selain sosok ibu yang berarti dalam hidup kita adalah guru. Perjuangan seorang guru tidak dapat dinilai dengan apapun. Guru merupakan seorang yang sangat berjasa dan menuntut ilmu. Gurulah yang membimbing, mengajar, hingga kita bisa membaca dan menulis. Senyum indah selalu menghiasi wajahnya. Dia mengisi dengan kesabarannya. Hilang dahakaku yang haus akan ilmu.
Jika di saat dia mengajar di depan kelas, namun murid-muridnya tak memperhatikannya, tapi dia tetap sabar. Meskipun ia menggerutkan wajahnya, itu pun tetap dirangkai dengan senyuman. Tahukah kalian betapa susahnya, betapa beratnya, dan begitu besarnya perjuangan seorang guru? Jangan pernah kalian coba untuk sakiti hati seorang guru, apalagi membuat ia kecewa dan marah pada kalian. Dia yang mengajari banyak hal tentang ilmu pengetahuan maupun ilmu pekerti, memberi semangat pada kita, itulah dia. Dia sangat berjasa dan sangat berpengaruh pada hidup kita. Tanpa guru di dunia ini akan hampa. Ada sebuah cerita tentang seorang guru. Jadi pada tempo hari, jadi sendu terasa. Mereka mendengar kabar bahwa sang guru dirawat di rumah sakit. Setelah mendengar kabar itu, mereka pun terdiam 1000 bahasa. Mereka merenungkan sesuatu hal yang mereka pikirkan. Apa ini ada hubungannya yang telah mereka perbuat tanpa sengaja pada tempo hari, hanya karena canda yang tak tepat membuat marah pada mereka. Saat dia memberikan tugas namun mereka menolak. Hal ini membuatnya marah. Namun itu semua hanya ia pendam, sehingga membuatnya masuk ke rumah sakit. Apakah kalian pernah terpikirkan oleh ini? Apakah kalian pernah memperdulikan perasaan guru kalian? Perasaan seorang guru itu begitu peka. Jadi jangan pernah sakiti guru kalian sampai kapanpun. Patuhilah apa yang ia perintahkan. Guru bekerja dengan penuh ketulusan jiwa dan memberinya dengan penuh kasih sayang. Di sini saya pelatih menyadari dan yakin sekali tidak ada di dalam dunia ini yang bernama insan luput dari kekhilafan dan kesalahan. Karena pada dasarnya kita adalah hamba Allah yang lemah penuh dengan kekurangan. Tidak ada yang bisa kita banggakan di mata Allah. Untuk itu, saya mengharap bangkitlah dari lamunan panjangmu yang penuh dengan khayalan. Hidup ini pada hakikatnya adalah kenyataan. Hadapi ia dengan kebesaran jiwa. Dan sabarlah akan kelemahan diri sendiri. Akui jika itu salah, sambil memperbaikinya untuk kemajuan masa depan. Jalanilah dengan niat yang tulus serta ikhlas dari lubuk hati yang mendalam, dengan hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semata-mata bukan karena siapa-siapa. Bukankah kalian tahu bahwa di samping kanan dan kiri ada pengawas dari Allah yang tak pernah tidur, yang selalu mengawasi gerak-gerik kalian? Berangkat dari sinilah saya serahkan semuanya kepada kalian untuk tetap percaya diri dengan mengamalkan kode etik di sekolah, yakni suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Memang pahit serta berat tantangannya, karena yang ditantang adalah diri kita sendiri, yaitu hawa nafsu yang jahat lagi kecil. Tetapi di balik itu semua ada hikmah yang terkadang di dalamnya. Coba kalian cermati dengan baik dan bijaksana untuk membentuk waktadam. Coba kalian cermati dengan baik dan bijaksana untuk membentuk watak dan kepribadian yang tangguh, siap berhadapan dengan kenyataan hidup yang penuh liku-liku dan tantangan ini. Untuk itu, bersabarlah dan hadapi dengan kebesaran jiwa, serta bertawakallah kepada Allah. Pelatih yakin kalian bisa menjalaninya dengan penuh kesadaran selaku hamba Allah yang lemah. Hambamu ini mohon perlindungan kepadamu ya Allah, serta ampunilah kesalahan yang telah saya perbuat selama ini. Saya berjanji pada diri saya sendiri dengan tulus dan ikhlas untuk tidak mengulangi perbuatan yang telah kami perbuat selama ini.